Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Fauzi Ahmad Zaki. Kemudian dengan teman Saya Hanindito Pratama Caksono. Lalu saya Hafiz Wafi Awadia. di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek Sistem Informasi Manajemen Penyewaan Mobil Usaha Berkah Abadi Trans. Next slide. Baik, Berkah Abadi Trans adalah sebuah usaha rental mobil yang terletak di daerah Kabupaten Malang yang sudah berjalan sejak lama, mungkin sejak tahun 2010-an. Nah, Berkah Abadi Trans ini selama ini untuk sistem manajemennya maupun pemesanannya itu masih melalui proses manual seperti melalui WhatsApp ataupun langsung melalui kontak fisik. Jadi belum mengenal terkait tentang digitalisasi menggunakan sistem informasi seperti website ataupun aplikasi. Maupun juga untuk yang catatan transaksi, mereka masih menggunakan pembukuan manual seperti buku fisik ataupun Microsoft Excel yang dinilai mungkin saat ini sudah cukup ketinggalan zaman karena dalam mencatat transaksi mereka beresiko tinggi terhadap kesalahan data yang dapat menyebabkan masalah akurasi dan kesulitan dalam pelacakan riwayat penyewaan. Kemudian selain itu kemudian solusi yang kami berikan adalah pertama, otomatisasi alur. Sistem ini akan memperlancar operasi dengan mengotomatiskan proses manual, mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam pemesanan, manajemen transaksi dan interaksi pelanggan. Kemudian digital booking. Dengan menerapkan perangkat digital, kami akan membuat catatan keuangan yang akurat dan real time, memastikan transparansi dan peningkatan pengambilan keputusan bagi manajemen dan pelanggan. Kemudian sebelum di situ, apa sih yang membedakan aplikasi kita dengan aplikasi yang lainnya? Mungkin untuk aplikasi rental mobil ini kita bisa nilai sudah lumayan banyak di Indonesia sendiri. Tapi jarang sekali ada aplikasi rental mobil itu yang eh, dalam proses manajemen maupun transaksinya itu full melalui sistem informasi. Kebanyakan aplikasi rental mobil yang ada di website, di browser itu mereka hanya digunakan untuk media promosi saja. Jadi hanya untuk mungkin untuk menampilkan mobil apa saja yang tersedia. Namun untuk proses pembukingan mereka masih menggunakan form manual melalui WhatsApp. Nah, di aplikasi kami ini nantinya kami inginnya semua proses mulai dari pemesanan sampai juga nanti pencatatan itu kita sudah melalui website. Jadi nanti user tidak perlu pindah-pindah aplikasi untuk melakukan sebuah transaksi. Jadi untuk menyewa tinggal kita klik-klik di website dan selesai. Oke, di slide selanjutnya ada fitur utama sistem informasi manajemen. Di sini ada dua gambar referensi awal. Yang satu adalah fitur pelanggan. Jadi di sini ada contoh gambar halaman untuk login pengguna. Nah, untuk halaman login ini untuk pengguna setelah pengguna login akan dialihkan ke laman website utama yang digunakan untuk showcase berbagai unit mobil, dan pengguna juga bisa melihat detail dari masing-masing unit mobil yang tersedia. Lalu setelah laman tersebut kita dilanjutkan ke halaman booking untuk pengguna yang ingin melakukan pemesanan. Lalu di gambar kedua yaitu untuk fitur admin. Jadi ini adalah halaman dashboard admin, tempat di mana admin bisa melakukan pengelolaan bisnis ini. Di sini admin bisa menambahkan, mengedit, menghapus data unit mobil. Admin juga bisa melihat riwayat transaksi dan status transaksi, lalu juga bisa melihat laporan pemasukan dalam periode tertentu. Next slide. Oke, jadi di sini ada metodologi pengembangan. Di sini kita menggunakan pendekatan agile untuk efisiensi proyek. Metodologi agile ini dipilih untuk menyediakan fleksibilitas dalam
menghadapi perubahan kebutuhan industri penyewaan mobil dengan pengiriman perangkat lunak secara iteratif dan umpan balik pengguna awal untuk peningkatan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada proses alur sistem informasi manajemen. Oke, kita ulang. Proses alur sistem informasi manajemen menggambarkan iterasi utama pengguna dan juga sistem. Yang dimana ada dua alur, yaitu proses alur BPMN yang dimana ada alur customer dan juga alur admin. Sistem informasi manajemen dapat menggambarkan dari utama pengguna dan juga sistem. Yang pertama pendaftaran yang dimana ada dua alur login akun, lalu BPMN yang dimana ada itu alur customer dan juga alur admin. Di sini isi data diri dari customer itu ada sesuai dengan nama pendaftarannya, lalu menentukan tanggal penyewaan tersebut. Lalu yang pemilihan itu memilih sewa bersama driver atau tidak, lalu mengajukan data diri untuk booking, memilih metode pembayaran dan sesuai dengan ketentuannya, lokasi pengambilan mobil, menentukan tanggal penyewaan dan di sini juga lalu memilih untuk pengembaliannya sewa bersama driver atau tidak, atau rental lalu mengajukan dan dilakukan oleh memilih metode pembayaran dan selesai di lokasi pengambilan mobil. Admin sebagai dan di sini juga menerima untuk pengembaliannya dan juga verifikasi penjemputan dari user mobilnya dapat dilakukan oleh memverifikasi pembayaran itu dan di sini admin sebagai jika sesuai akan langsung diterima pembayaran langsung diberikan dan juga verifikasi tanggal pengambilan mobil. Yang selanjutnya ada proses data flow diagram. Di sini diagram cortex ataupun diagram level 0-nya ada customer, ada admin dan juga website rental mobil. Yang dimana customer sendiri ada keluaran ataupun output dan juga input, dan juga admin juga ada output dan juga inputnya. Dari customer, output yang diberikan itu data pemesanan mobil ke rental mobil, yang dimana itu ada laporan keuangan ke admin nantinya, lalu admin juga akan mengelola data mobil tersebut di website rental mobil tersebut. Nah, terus untuk masukan atau input dari rental mobil ke customer itu ada struk pembayaran dan juga terima mobil sewa. Di sini ada diagram level satunya yang dimana dari customer melakukan login atau registrasi terlebih dahulu, yang dimana akan verifikasi akun oleh database atau data akun, lalu kembali lagi ke login. Lalu untuk menentukan mobil yang ingin disewa itu pemesanan mobil menggunakan database yang selalu dikelola oleh admin. Jadi jika mobil itu sudah tersedia atau masih ada untuk penyewaannya, itu akan langsung dapat melakukan pemesanan. Tetapi jika tidak ada ataupun kosong, nanti itu tidak akan ada pilihannya untuk mobil tersebut. Lalu di sini ada pembayarannya. Setelah pembayarannya sudah selesai ataupun langsung sudah dibayar oleh customer, akan serah terima mobil. Serah terima mobil ini juga akan ada nota ataupun hasil transaksi yang langsung diberikan setelah pembayaran. Lalu serah terima ini, yang serah terima mobil ini akan tercatat selalu oleh riwayat transaksi, yang dimana itu akan masuk ke database transaksi yang dapat digunakan oleh admin untuk laporan keuangan atau per bulannya. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan dari proses data flow diagram ini. Lanjut, ada slide selanjutnya. Siapa nih, gua nih? Boleh. Oke, di slide selanjutnya ada manfaat dan dampak bisnis. Yang pertama ada efisiensi. Sistem otomatis akan mengurangi beban kerja manual dan meminimalkan kesalahan sehingga meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional secara keseluruhan. Yang kedua ada transparansi. Informasi yang jelas dan terjangkau akan memberikan kepercayaan kepada pelanggan serta manajemen sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat.
Lalu yang ketiga ada layanan yang ditingkatkan. Pengalaman Pengalaman pengguna yang cepat dan modern akan meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan layanan yang lebih baik dan responsif kepada semua pihak yang terlibat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait laporan proyek kami kali ini. Jika kami ada kesalahan kata maupun salah dalam pembuatan laporan ataupun presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai